Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 9A dan 9B. Semoga di siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan yang kedua ini, untuk materi SKI kita masih dalam bab yang pertama, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum masuk materi, marilah kita berdoa dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mudah untuk kita fahami dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja masuk materi. Untuk materi SKI masih pada bab yang kemarin, yaitu bab 1 dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masih ingat dengan materi yang kemarin, ada 4 teori. Sejarah masuknya Islam di Indonesia ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, mengatakan Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah, mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan yang ketiga, teori Persia, mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina ini mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Jadi kesimpulannya, ada 2 teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yaitu teori apa? Gujarat dan teori Persia. Sedangkan 2 teori lagi mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yaitu teori Mekah dan teori Cina. Sekarang kita masuk pada materi yang berjudul Cara Masuknya Islam di Indonesia. Sebelum masuk materi ini, perlu kita tahu bahwa Islam tersebar di Indonesia ini begitu banyak dan begitu besar. Bahkan negara mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia yaitu negara Indonesia. Maka dari itu kita perlu tahu bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia, itu melalui apa saja. Ini yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, Islam masuk di Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Yang pertama jalur perdagangan, terus yang kedua melalui jalur politik, yang ketiga jalur perkawinan, yang keempat jalur pendidikan, yang kelima melalui jalur tasawuf, yang keenam jalur budaya dan seni. Ini bisa dicatat atau bisa dicatat ya, atau diringkas. Saya ulangi lagi, cara masuknya Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Kenapa Islam bisa masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan? Karena awal mulanya orang bisa datang ke Indonesia atau ke Nusantara menyebarkan agama Islam. Yang pertama datang yaitu pedagang. Pedagang asing datang ke Nusantara, diantaranya ada pedagang Arab dan pedagang Cina. Beliau masuk ke Nusantara untuk berdagang. Awalnya itu masuknya di kerajaan Islam pertama, yaitu di daerah Aceh. Di daerah Aceh ini masuk untuk berdagang. Setelah berada di sana, dia akhirnya
bisa beradaptasi dengan masyarakat Aceh, khususnya di pesisir Sumatera dan Jawa. Dan pedagang ini akhirnya mendirikan masjid-masjid dan pemukiman-pemukiman orang Muslim. Setelah itu, pedagang ini akhirnya bisa bersosialisasi dengan masyarakat, khususnya di Pulau Sumatera, akhirnya bisa mempengaruhi orang daerah tersebut, dan orang itu akhirnya masuk agama Islam. Ini melalui jalur perdagangan. Sedangkan yang kedua yaitu jalur politik. Masuknya Islam melalui jalur politik ini, pada waktu itu ada kerajaan Islam pertama kali, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Awalnya tadi pedagang sudah mempengaruhi orang di Sumatera untuk masuk agama Islam. Setelah itu mendirikan kerajaan Islam pertama kali, dan tokoh-tokoh yang membawa Islam ini dijadikan sebagai tokoh kerajaan. Samudra Pasai yang pertama kali akhirnya bisa mempengaruhi masyarakat sekitar kerajaan Samudra Pasai. Ini melalui jalur politik. Yang ketiga melalui jalur perkawinan atau pernikahan. Pernikahan ini, pedagang Muslim yang sudah datang ke Indonesia yang dari luar atau pedagang asing dari Arab maupun Cina, dia akhirnya menikah dengan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia. Setelah dia menikah dan bisa menjadikan istri dan keluarganya masuk Islam. Ini namanya jalur pernikahan atau jalur perkawinan. Terus yang keempat melalui jalur pendidikan. Setelah banyak yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, akhirnya ulama tadi mendirikan masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan. Di antaranya seperti Sunan Ampel. Sunan Ampel, beliau mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Akhirnya Sunan Ampel ini bisa melahirkan pendakwah yang profesional, diantaranya Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang. Intinya, kalau jalur pendidikan ini, bahwa pedagang asing atau orang asing yang beragama Islam yang masuk ke Nusantara ini menyebarkan Islam melalui pendidikan, melalui pengajaran, yaitu pengajaran ajaran agama Islam. Intinya seperti itu. Terus yang kelima, ini melalui jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini ulama atau orang asing yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam ini sebagai penyebar atau dai. Di antaranya itu yang banyak adalah para sufi, pengembara. Para sufi ini mempunyai aliran tasawuf. Akhirnya dia menyebarkan aliran tadi untuk masuk agama Islam. Itu disebarkan aliran tasawuf, yang menyebarkan ini orang sufi. Seperti di Aceh itu ada Syekh Hamzah Fansuri, itu diantaranya yang menyebarkan aliran tasawuf. Terus ada lagi Samsudin As-Sumatrani di Sumatera, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Singkil. Terus yang keenam melalui jalur budaya dan seni. Bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia dan menyebar secara luas melalui jalur budaya dan seni. Jalur budaya dan seni ini, kreativitas seni bisa dijadikan sarana untuk mengislamkan masyarakat. Karena banyak masyarakat Indonesia itu yang menyukai seni. Di antaranya seni apa? Seni wayang. Seni apalagi? Seni wayang. Seni yang Islami itu seni wayang ya. Yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian diantaranya yaitu Sunan Kalijogo, itu melalui budaya dan seni. Setelah seni wayang tadi disebarkan agama Islam, akhirnya kisah-kisah yang ada di pewayangan itu dikasih cerita yang Islami. Inilah 6 jalur yang menjadikan Islam bisa masuk ke negara Indonesia.
Yang pertama yaitu tadi kita ulangi lagi, melalui jalur perdagangan yang membawa Islam masuk di Indonesia, yaitu para pedagang asing dari Arab atau Cina. Dia berdagang dagangannya di Indonesia dan menyebarkan agama Islam. Akhirnya banyak yang tertarik. Yang kedua melalui jalur apa? Politik. Politik yaitu orang yang dari luar, orang asing yang menyebarkan agama Islam, dia masuk pada kerajaan dan dia menjadi penasihat raja, akhirnya bisa menjadikan raja tadi masuk Islam dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk memeluk agama Islam. Terus yang ketiga melalui jalur pernikahan atau jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini para orang asing yang dari luar menyebarkan agama Islam menikah dengan orang Indonesia, akhirnya mempengaruhi keluarganya. Jalur pendidikan. Terus yang kelima jalur tasawuf dibawa oleh tokoh sufi. Terus yang keenam yaitu jalur budaya dan seni. Berarti cara masuknya Islam di Indonesia ini ada berapa? Ada 6. Ingat ya, udah paham? Ya, kalau sudah paham, saya ulangi lagi mulai dari materi yang pertama kemarin. Karena nanti ini untuk tugas yang kemarin sama tugas hari ini, nanti bukunya bisa dikumpulkan ya, untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana kalian memahami materi SKI melalui pembelajaran daring. Biar saya bisa mengetahui bisa mengetahui kemampuan kalian atau sebagai acuan untuk acuan nilai kelas 9A dan 9B. Yang pertama yaitu apa? Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada berapa teori? 4. Pertama teori Gujarat mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua teori Mekah. Teori Mekah mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga teori Persia, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Yang keempat teori Cina, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Berarti yang mengatakan 13 yaitu teori Gujarat dan teori Persia. Ingat G sama P, GP ini 13 Masehi. Yang Mekah sama Cina M sama C. Ingat ya, M sama C, Mekah sama Cina ini 7 Masehi. Terus materi yang selanjutnya yaitu cara masuknya Islam di Indonesia. Bisa masuk di Indonesia dan menyebar itu ada 6. Yang pertama apa? Jalur perdagangan. Yang kedua jalur politik. Yang ketiga jalur pernikahan. Yang keempat jalur pendidikan. Yang kelima jalur tasawuf. Yang keenam jalur budaya dan seni. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi hari ini mudah dan bisa kita pahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.